Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa lihat di deskripsi ya, atau klik di pojok kanan atas video. Gadis itu malu dan menangis karena ketahuan. Dan yang lebih menyedihkannya, ia takut kalau boneka yang ia simpan di lemarinya saat itu tidak akan mengingatkannya. Beda dari Aoyama, yang masih mengingat gadis itu, yang ternyata ia bernama Moka. Moka lalu memberitahu kepada teman-teman Aoyama bahwa selama ini ialah yang membersihkan ruangan klubnya. Kapten mereka pun meminta agar Moka menjadi manajer klub mereka. Moka pun mengiyakan permintaan kapten tersebut. Saat di ruangan klub, pria yang memakai kacamata mencoba mencium handuk Aoyama dan berkata bahwa handuknya sangat harum. Kaochi yang mengetahui bahwa semua temannya sudah mencium handuk Aoyama kecuali dia. Mereka berkata bahwa tim ini sudah busuk. Moka yang saat itu ada di sana mengetahui hal itu dan berniat melindungi Aoyama dari mereka yang mesum. Sampai-sampai Moka membuat pemukul yang berisi paku untuk melindungi handuk Aoyama. Kabar itu ternyata tersebar di sekolah, yang pada akhirnya Aoyama setelah selesai berlatih, ia dikejar banyak orang di sana karena ingin mendapatkan handuk Aoyama. Ia berhasil menghindar. Saat ia sedang dikejar, Kaochi lalu berteriak dan menghentikan mereka sambil marah-marah. Mereka pun pergi dari lapangan. Di ruang klub, Kaochi berkata bahwa mereka sampai segitunya tadi terhadap handuk Aoyama. Tiba-tiba angin masuk dan mengenai handuk Aoyama. Saat handuk itu akan terjatuh, Kaochi mengambilnya dan tak sengaja ia mencium aroma dari handuk itu. Dari situ, Kaochi menyadari betapa harumnya handuk itu, seperti aroma ibunya. Aoyama yang melihat itu berkata, Kaochi mesum, dan ia menyuruh Kaochi membuang handuk itu. Scene berpindah kepada seseorang gadis yang sedang melihat kabar Aoyama di handphonenya dan berkata, "Jadi, inikah Aoyama?" Saat pulang sekolah, Kaochi mentraktir mereka makan. Namun Aoyama memilih untuk pulang. Saat akan pulang, tiba-tiba hujan deras dan terpaksa ia ikut bersama mereka. Di sana, Aoyama sedang diawasi oleh gadis tadi. Saat sedang menikmati minuman, Takechi datang dan berkata bahwa Aoyama tak pantas bersama tim mereka. Ia pun bilang bahwa tim Aoyama besok akan bertanding melawan tim Akademi Takada. Saat Takechi sedang berkicau, mereka mengusir Takechi karena ia berisik di dalam kafe, membuat orang-orang yang ada di sana terganggu. Lalu pria gendut, temannya Aoyama, menantang Takechi lomba makan. Di tengah pertandingan, mereka berdua hampir memakan semua menu yang ada di sana. Takechi berusaha membuktikan kepada Aoyama bahwa ia bisa menang lomba makan, agar ia bisa membujuknya untuk masuk ke timnya. Saat tersisa menu terakhir, Takechi terkapar karena kekenyangan. Hujan pun berhenti. Aoyama bergegas pergi dari sana. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk bertanding melawan Akademi Takada. Di sisi lain, Aoyama saat sedang mencuci botol, di sisinya ada gadis yang waktu itu. Gadis itu meminta bantuan kepada Aoyama agar membantu merapikan barang-barang di ruangan. Setibanya di sana, Aoyama dijebak oleh gadis itu, agar ia tidak bisa mengikuti pertandingan melawan Akademi Takada.
Pertandingan pun akan segera dimulai. Di sana sudah banyak penonton, namun Aoyama tak kunjung datang. Pertandingan pun dimulai tanpa Aoyama. Moka mencoba mencari keberadaan Aoyama. Di sisi lain, gadis itu mencoba membuka bajunya di depan Aoyama agar Aoyama tidak keluar dan akan berteriak jika Aoyama keluar. Scene berpindah lagi, tim Aoyama tertinggal 2-0 oleh tim Takada. Moka akhirnya menemukan Aoyama bersama gadis itu di ruangan. Tak lama, Moka menyuruh Aoyama ke lapangan karena pertandingan sudah lama dimulai. Tersisa 15 menit lagi, Aoyama akhirnya memasuki lapangan. Di pertandingan, sentuhan bola pertama Aoyama mengenai tiang gawang. Namun beberapa selang Aoyama pun mengecoh beberapa lawannya dengan skill hebatnya yang membuat gawang mereka kebobolan dengan tendangan Aoyama. Mereka pun selanjutnya berniat main kasar. Saat Aoyama sedang membawa bola, ia dihadang oleh kawan-kawan musuhnya. Namun Aoyama berhasil menghindar. Setelah Aoyama mengumpan bola kepada Kaochi, ia pun memasukkan bola ke gawang musuh. Namun di sisi lain, Aoyama diserang oleh pemain tim yang membuat ia terjatuh. Selama pertandingan, permainan Aoyama semakin lemas karena kejadian tadi. Sementara skor 2-2, waktu tertinggal 5 menit lagi. Tim Takada menyerang bertubi-tubi. Namun saat tim lawan menendang, Aoyama berhasil menahan tendangannya dengan dadanya. Aoyama pun menyerang balik. Saat tim musuh akan membodinya, Aoyama melawannya. Di sana, ia main cukup keras karena ia tak mau timnya kalah. Di sisi lain, sang kapten dari tim musuh menyeleding Aoyama. Namun dengan sigap ia melompat dan berhasil menuju gawang musuh. Lalu ia pun menendang bola dan gol! Aoyama berhasil. Kapten tim musuh berkata bahwa katanya Aoyama tidak menyukai kotor. Aoyama pun membalas perkataannya dengan berkata, ia memang tak menyukai kotor, tapi selain itu ia juga tak suka permainan kotor. Pertandingan pun dimenangkan oleh tim Aoyama. Saat mereka akan memeluk Aoyama, ya tahu sendirilah intinya kayak gimana. Terus ada nih, seorang pria, dia sama kayak Aoyama. Namanya Narita. Mereka berdua sama-sama suka kebersihan. Tanya, saat di kelas tak sengaja temannya menumpahkan botol susu ke meja Narita. Namun ia bisa menghadapinya dengan sabar untuk menutupi jiwa kebersihannya. Di sekolah akan mengadakan masak-masak. Narita dengan hebatnya memotong timun dengan cepat. Namun Aoyama lebih hebat. Ia memotong timun. Timun itu berterbangan jatuh ke mangkuk. Saat Narita telah beres menghidangkan makanan di meja, seorang gadis mencicipi makanannya, yang membuat dalam hati Narita marah dan menyuruhnya menjauhkan sendok dari bibirnya. Gadis itu pun berhasil mencicipinya. Narita melihat itu enggan untuk memakannya. Beda dari Aoyama, ia menyajikan makanan sangat lezat, sehingga teman-temannya menyerbu makanan Aoyama. Sampai-sampai baunya masuk ke kelas yang lain, yang membuat teman timnya menuju ke arah ruangan Aoyama. Tak lama teman-temannya membawakan bahan-bahan makanan. Aoyama dan Narita yang pada akhirnya membuat bermacam-macam makanan untuk dihidangkan, dan mereka pun menikmatinya. Saat sedang beres-beres, Aoyama ditemui gadis yang meminta agar Aoyama mau menjadi pacarnya. Namun ia menolaknya. Dan gadis itu berkata, Aoyama bersikap keren begitu saat menolaknya. Emang keren sih si Aoyama. Hihi. Di kelas, gadis yang bernama Rikishi kehilangan baju seragamnya.
Dengan penuh siasat, teman Rikishi menuduh Narita pelakunya. Namun Narita menyangkalnya karena ia bilang tak ada bukti. Namun teman Rikishi sebelumnya mendengar omongan Narita yang bilang saat terbaik adalah ketika semuanya ganti baju. Tak lama ia kabur dari kelas. Namun mereka berhasil menangkapnya. Saat sedang menghukum Narita, Aoyama muncul sambil membawa seragam Rikishi. Yang ternyata Rikishi salah memasukkan baju ke dalam lokernya. Yang pada akhirnya semua meminta maaf kepada Narita. Rikishi pun memeluknya. Mau tidak mau, Narita tidak bisa kabur dari pelukannya. Saat mereka sedang berlatih, pria berkacamata sedang asik memainkan bola dengan bokongnya. Tak lama, Kaochi memberitahu bahwa lawan selanjutnya adalah SMA Minamida. Mendengar itu, pria berkacamata langsung lemas. Kenapa ya? Kalian tahu nggak sih kenapa dia lemas? Oke guys, segitu dulu ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Bye-bye. Ketemu lagi nanti.